أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan hendaklah takut kepada Allah orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 7 sampai ayat 9. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di Kota Baru Ndriyorjo Gresik, Jatim, Indonesia, untuk melanjutkan hakko tilawatih kita
hakko tuqatih kita dan juga hakko jihadih kita. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kita semuanya, keluarga besar kita. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga yang soleh dan solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita, keluarga besar kita dan umat ini orang-orang yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Surat An-Nisa ayat 7. Apabila anak yatim mendapat peninggalan harta dari kedua orang tuanya atau kerabatnya yang lain, mereka sama mempunyai hak dan bagian. Masing-masing mereka akan mendapat bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak seorang pun dapat mengambil atau mengurangi hak mereka. Jadi makanya kita harus belajar, ya, kita harus mengaji, kita harus membaca Al-Quran ini, kita harus memahaminya, kita harus mengamalkannya, dan kita harus mendakwahkannya, karena dengan begitu nanti Allah akan menjadikan akidah kita ini kuat, syariat kita ini kuat, ibadah kita kuat, muamalah kita kuat, dan kita punya ilmu yang banyak, sehingga nanti kita termasuk ternyata kalau orang tua itu meninggal dunia, ternyata anak-anak ini semua, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, ini ternyata juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu nanti belajar, ya, belajar ilmu-ilmu tentang waris, ilmu-ilmu tentang fikih, ilmu-ilmu tentang hukum Islam, karena semua sudah diatur, sehingga diharapkan kehidupan kita ini ya akan berbahagia, baik orang tuanya, baik ayahnya, baik ibunya. Kalau anak-anaknya itu sejahtera, ya, beriman takwa, soleh solihah, maka kedua orang tua ini akan merasa bahagia, ya. Ayat yang ke-8, dan apabila pada waktu diadakan pembagian harta warisan, ikut hadir pula kaum kerabat yang tidak berhak mendapat warisan, begitu juga para fakir miskin atau anak yatim, maka kepada mereka sebaiknya diberikan juga sedikit bagian sebagai hadiah menurut keikhlasan para ahli waris, agar mereka tidak hanya menyaksikan saja ahli waris mendapat bagian, dan kepada mereka seraya memberikan hadiah tersebut diucapkan kata-kata yang menyenangkan hati mereka. Ini sangat bermanfaat sekali untuk menjaga silaturahmi dan persaudaraan agar tidak diputuskan oleh hasad dan dengki. Di samping itu, bagi para ahli waris, hal ini menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus paham bahwa sebagian harta benda kita itu juga termasuk miliknya fakir dan miskin, anak yatim. Oleh karena itu ada yang namanya zakat, ada infak, ada sedekah. Apalagi kalau kita sudah masuk di bulan suci Ramadan, ya, seluruh amal kita nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari
kita belajar sehingga nanti kita akan mampu untuk menjadikan Ramadan ini lebih baik lagi. Ayat yang ke-9, orang yang telah mendekati akhir hayatnya diperingatkan agar mereka memikirkan janganlah meninggalkan anak-anak atau keluarga yang lemah, terutama tentang kesejahteraan hidup mereka di kemudian hari. Hal itu selalu bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi supaya generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu tidak lemah, ya, karena lemahnya iman itu bisa menyebabkan lemahnya ekonomi. Jadi orang yang ekonominya lemah kemudian ditunjang dengan imannya lemah itu sangat berbahaya, ya. Karena kefakiran itu bisa memunculkan yang namanya kekafiran. Naudzubillah summa naudzubillah, karena orang itu kadang tidak punya iman, ya, imannya kosong, kemudian perutnya kosong, ekonominya kosong. Nah, akhirnya biasanya menjadi raja tega, ya, mencuri atau apa. Lah itu makanya Allah minta agar anak cucu kita ini harus dibekali dengan iman dan takwa yang kokoh. Dan Allah berjanji kepada seluruh umat manusia yang beriman takwa, Allah akan memberikan pertolongannya, ya, baik sandang, pangan, papan, dan segala keperluan hidup di dunia, saat dia meninggal dunia, saat dia berada di alam barzah, dan sampai nanti melewati Shirathul Mustaqim. Bagi orang yang beriman takwa akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya di surat 65 At-Tolak, ya, ayat 1-5. Selalu berkata lemah lembut terutama kepada anak yatim yang menjadi tanggung jawab mereka. Perlakukanlah mereka seperti memperlakukan anak kandung sendiri. Jadi tadi ada kata-kata yang benar dan ada kata-kata yang baik. Jadi kita harus belajar, karena kata-kata yang baik itu adalah kata-kata yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Kalau kita berkata-kata, lebih baik kita pilih kata-kata yang terbaik. Mudah-mudahan anak-anak kita ditakdirkan oleh Allah mampu mempunyai sifat akhlakul karimah, yang namanya sifat sidik, fatonah, amanah, dan T-nya adalah tabligh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengkuatkan iman dan takwa kita dan ekonomi kita, sehingga kita akan sejahtera, yaitu selamat di dunia, selamat di akhirat, dan terbebas dari api neraka. Dan ingat, di Ramadan nanti ada istilahnya Raban, ya, Raban. R-nya adalah rahmat, A-nya adalah ampunan, ban-nya adalah apa, Mirban min? Bebas api neraka, ya. Bukan ban mobil di depan itu, ya. Jadi rahmat nanti lihat di surat Ali Imran, ya, 132 sampai 136, ya. Kemudian ampunan Allah bisa dilihat di surat 71 ayat 10 sampai 12 surat Nuh. Kemudian bebas dari api neraka termasuk surat Al-Baqarah ayat 201 sampai 202. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari bermanfaat, menjadi ilmu yang berguna bagi diri kita dan keluarga kita dan umat ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana
Dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, turunkanlah ampunan dan kasih sayang-Mu kepada kedua orang tua kami ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.